Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 24 ayat 1 sampai 12. Pagi-pagi benar pada hari pertama dalam pekan, wanita-wanita pergi ke makam dan membawa serta rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka mendapati batu sudah berguling dari makam. Ketika masuk ke dalam makam, mereka tidak melihat jenazah Yesus. Mereka sangat bingung. Tiba-tiba berdirilah di hadapan mereka dua orang pemuda berpakaian putih berkilau-kilauan. Wanita-wanita itu amat terkejut dan menundukkan kepala. Tetapi kedua pemuda itu berkata, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati? Dia tidak lagi di sini, dia sudah bangkit. Ingatlah akan perkataan yang telah disampaikannya kepadamu. Putra manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa, disalibkan dan bangkit pada hari ketiga." Mereka pun teringat kembali akan perkataan Yesus itu. Sekembali dari makam, mereka menceritakan semuanya ini kepada ke-11 muridnya dan semua orang lain. Wanita-wanita itu ialah Maria Magdalena, Yohana, dan Maria ibunda Yakobus, serta wanita-wanita lain yang selalu bersama murid-murid Yesus. Mereka memberitahukan hal-hal itu kepada para rasul. Tetapi para rasul tidak percaya. Mereka menganggap cerita itu omong kosong. Namun Petrus berdiri dan berlari ke makam. Ia menjenguk ke dalam makam, tetapi yang dilihat hanya kain kafan. Ia pun kembali keheran-heranan memikirkan apa yang terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk saudara-saudari semua. Saudara-saudari terkasih, pada hari Minggu pagi, para wanita pergi ke makam untuk memberikan penghormatan terakhir mereka kepada jenazah Yesus. Para murid mengira bahwa semuanya telah berakhir dalam tragis. Tidak ada yang siap untuk melihat makam Yesus kosong dan mendengar pesan malaikat, "Mengapa kamu mencari yang hidup di antara orang mati?" Tidakkah mengherankan bahwa para wanita, bukan para rasul, yang pertama kali menyaksikan kubur kosong dan Tuhan yang telah bangkit. Isidor dari Seville, seorang bapak gereja abad ke-7, berkomentar tentang ini. Seperti seorang wanita, Hawa, yang pertama kali merasakan kematian, demikian pula seorang wanita, yakni Maria Magdalena, yang pertama kali merasakan kehidupan. Wanita ini jeli dalam melihat fajar penebusan. Dengan demikian membalikan kutukan atas Hawa. Yang pertama bersaksi tentang Tuhan yang bangkit adalah seorang wanita yang darinya Yesus telah mengusir 7 setan. Saudara-saudari, apa arti penting dari batu yang digulingkan? Butuh beberapa orang untuk menggulingkan batu seperti itu. Dan selain itu makam yang ditutup telah dijaga oleh tentara. Ini jelas merupakan tanda pertama kebangkitan. Beth, seorang bapak gereja yang terhormat dari abad ke-8, mengomentari catatan Injil tentang kebangkitan. Malaikat menggulingkan batu itu bukan untuk membuka jalan bagi Tuhan kita untuk tampil, tetapi untuk memberikan bukti kepada banyak orang bahwa Yesus telah bangkit. Sebagaimana rahim perawan tertutup, demikian pula kuburnya tertutup. Namun ia memasuki dunia melalui rahimnya yang tertutup, dan demikianlah ia meninggalkan dunia melalui kubur yang tertutup. Saudara-saudari, Tuhan dan penebus kita mengungkapkan kemuliaan kebangkitannya kepada murid-muridnya secara bertahap dan selama periode waktu tertentu. Dan tidak diragukan lagi karena begitu besar keutamaan mujizat, sehingga hati manusia yang lemah tidak dapat memahami pentingnya hal ini secara sekaligus. Oleh karena itu,
Tuhan memperhatikan kelemahan orang-orang yang mencarinya. Saudara-saudari, satu hal yang pasti, jika Yesus tidak bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya kepada para muridnya, kita tidak akan pernah mendengar tentang Dia. Tidak ada hal lain yang dapat mengubah pria dan wanita yang sedih dan putus asa menjadi orang-orang yang berseri-seri dengan sukacita dan keberanian. Realitas kebangkitan adalah fakta sentral dari iman Kristen. Melalui karunia Roh Kudus, Tuhan memberi kita mata iman untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sukacita terbesar yang dapat kita miliki adalah bertemu dengan Tuhan yang hidup dan mengenal Dia secara pribadi. Saudara-saudari, apakah kita menghormati hari Minggu sebagai hari kebangkitan dan bersyukur kepada Tuhan atas kemenangan besar yang telah Yesus menangkan bagi kita atas dosa dan kematian? Tuhan Yesus yang bangkit memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.